Perkenalkan, nama saya Rian. Di sini saya akan bertanya, bagaimana Ibu cara memperdayakan batik populer ini? Gini ya, saya berarti kalau kita bilang memperdayakan berarti kita melestarikan ya. Tentu satu, selain kita buat, kita juga harus pakai. Itu budaya kita, tradisi kita. Nah makanya sekarang kalau saya lihat kan di sekolah-sekolah sudah ada setiap hari pakai pakaian batik. Nah itu sudah ikut melestarikan. Kalau kita misalnya di Bali terutama kalau ada hari raya juga harus pakai kain batik, kan bener ya. Terus saya di sini, terutama saya di sini itu kita buat batik. Kayak tadi ya dilihat ada ibu-ibu yang demo itu, nah kita buat batik, kita jelaskan ke tamu. Tapi kita menjelaskan ke tamu itu harus benar, karena batik ini nggak bisa dibuat-buat cerita, karena ini sejarah sudah ada dari zaman dulu. Jadi memang harus, apalagi tamu, dia orang luar tidak tahu, dia hanya tahu oh batik ini udah flat gitu aja. Tapi kalau saya di sini harus detail. Yang namanya batik itu seperti ini prosesnya, ngabisin waktu segini, tapi jenis batik banyak, jadi tamu itu jadinya paham, nggak asal sekedar tahu batik gitu. Itu sih menurut saya. Lagi saya mau nanya, saya Hana. Apa latar belakang didirikan batik populer ini? Jujur aja waktu ini yang bukan yang ini yang toko kedua ya. Yang pertama itu ada di Gajah Mada. Itu sebelum saya lahir sudah ada. Nah ada kakak saya nomor 1 yang tahu itu semua sejarahnya karena dia duluan lahir. Jadi ibu saya dulu itu sebenarnya kan nggak langsung batik dijual. Jadi dari hasil bumi tahu kan, kayak beras, bawang merah ya, seperti itulah. Nah setelah itu ini saya, karena saya belum lahir ya, jadi saya ceritakan lagi ini. Nah setelah itu ibu saya mulai berjualan kain sedikit-sedikit dulu. Nah ada toko di Gajah Mada, itu dipakai, modalnya sedikit mungkin waktu itu. Nah mulailah ada tamu Jepang, berdatangan lah. Nah karena tokonya kecil, tidak menampung tamu yang datang, pilihlah dia lokasi di sini, sehingga di sini tempatnya lebih luas, lebih enak lah tamu, maka di sini dibuka yang kedua. Yang di Denpasar masih ada, tapi itu kita buka untuk lokal. Yang di sini kita khusus buka untuk internasional. Walaupun domestik kita terima, gitu. Itu aja. Selanjutnya, saya Nana Trisa ingin bertanya, apa sih tujuan didirikan pemberdayaan batik populer ini? Tujuannya? Ya. Satu ya kita biar tetap menjaga batik, kan gitu. Kedua, biar tahu proses membuat batik itu seperti apa. Karena sekarang orang membuat batik itu sudah susah, artinya tenaga yang mau membuat batik itu sudah kebanyakan orang yang sudah berumur. Anak-anak mudanya sudah tidak mau. Anak-anak mudanya lari ke pabrik, ke counter HP ya. Karena apa? Karena kalau buat batik itu kita perlu sabar, harus tahan duduk kayak ibu-ibu yang adik lihat tadi di belakang. Intinya sabar, karena itu mengerjakan dengan tangan. Batik itu banyak jenisnya, ada batik print mesin, ada batik stem. Stem itu cap-capan manusia, tenaga manusia yang buat. Terus ada juga kombinasi cap dan tulis, ada batik tulis. Jadi banyak jenisnya. Nah, tapi inti dari semua itu, batik itu ada proses, ada sejarah. Nggak bisa ngomongnya asal. Paling tidak tahu sedikit latar belakang. Sekarang orang sudah gampang mau cari tahu tentang batik. Cari di Google, semua ada. Itu lebih jelas, lebih ceritanya lebih real, artinya berdasarkan sejarah, nggak ngasal gitu ya. Jadi kalau saya sih gitu ya, Dek ya. Tadi kan pertanyaannya tujuannya. Jadi tujuan saya begitu. Jadi tujuan saya tamu datang ke sini
tahu proses batik yang benar gitu, nggak yang asal gitu. Itu aja. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mahendra. Apa program yang diterapkan batik populer ini? Programnya kalau saya itu karena ini tidak bentuk industri besar, ini homemade, jadi saya buat saya jual. Jadi saya kalau bilang program sih enggak target tuh gini maksudnya. Saya bikin satu produk ini karena ini tulis tangan, saya harus targetkan selesai dalam waktu 2-3 bulan, harus selesai. Tentu produk ini harus didukung dengan bahan yang bagus juga, kualitas yang bagus. Itu sih target saya. Kalau adik kan bilang program tadi, saya bilang target ya, saya ubah karena memang kita di sini pakai target yang kita pakai, bukan program. Ya, ada lagi. Kenalkan nama Oh. saya Ya, ya, ya. mau nanya, siapa sih sasaran batik populer ini? Kalau saya sebenarnya kalau mengkhusus memang kita internasional, ya artinya dari luar Indonesia. Tapi tidak menutup untuk domestik, gitu ya. Dari mana aja saya ini kok open aja. Yang penting mereka cocok dengan koleksi kita, cocok dengan harga yang kita kasih. Itu aja. Tidak harus saya hanya terima ini, enggak. Semua saya selama mereka sudah senang sesuai harga, oke dah. Udah? Sudah. Ya. Ayo ya.